Shalom. Kasih anugerah Allah yang melampaui akal menyertai kita semua. Oleh karena itu, pastilah saudara dan saya hidup dalam keadaan yang sehat dan selalu diberkati Tuhan. Hari ini saya akan berbagi devotion dengan judul Batu Asa itu namanya pencobaan. Batu asa itu namanya pencobaan. Nah, saudara-saudaraku, pisau muntul bisa tajam kembali ketika diasah pada batu asa. Berlian tidak akan menjadi perhiasan sebelum dipotong dan digosok. Begitu juga emas tidak akan berkilau dan berharga mahal sebelum dibakar dan dipoles. Bagaimana dengan saudara? Bisa berkualitas bila tidak melalui proses. Kegagalan, kerugian, kecewa, ini semua akrab dengan kehidupan. Jangan bertanya kenapa. Pertumbuhan, kedewasaan seseorang harus melalui ujian. Tidak mungkin seseorang bisa naik jenjang kelas dari satu tingkat ke tingkat lainnya tanpa melalui ujian. Seorang atlet tidak mungkin menjadi juara bila tidak latihan secara rutin dan konsisten. Bagaimana dengan saudara? Mau maju? Mau berhasil? Mau bertumbuh menjadi lebih baik? Jangan takut kesulitan, masalah, ujian, apapun itu. Ingat firman Tuhan ini. 1 Korintus 10 ayat 13. 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melampaui kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Jalan keluar, garis bawahi. Jalan keluar adalah di mana saudara memasuki proses dan keluar sebagai pemenang. Ingatlah, Allah itu setia, maka Dia pasti tidak akan memberikan pencobaan yang melampaui kekuatanmu. Ini janjinya ketika engkau memasuki proses demi proses. Roma 8:28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi jelas sekarang bahwa Allah turut bekerja kepada siapa? Tentu kepada mereka yang mengasihi Dia. Saudara dan saya terpanggil dalam rencana Allah. Saudaralah yang dikasihi Allah. Mari, jangan takut dengan masalah. Karena masalah membuat saudara lebih berprestasi. Masalah membuat saudara lebih unggul. Rencana Allah membawamu menjadi terangnya yang ajaib, sehingga ketika orang melihatmu, mereka bisa melihat, memuji Allah, dan memuliakannya. Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Ingatlah, Allah sudah menebusmu. Mari hidup dengan prinsip ini. Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Hiduplah fokus pada Tuhan. Hiduplah bersama Kristus. Bukan berarti hidup tanpa masalah, tetapi hidup yang penuh kedamaian dan sukacita. Karena Allah selalu ada bersamamu dan engkau juga ada bersama dengan Allah. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami mau belajar bahwa masalah, persoalan tidak perlu kami takuti. Karena janji Tuhan, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Terima kasih Tuhan, kami sangat yakin dan percaya Engkau selalu bersama-sama dengan kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. God bless you. Amin.